Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sallallahu amma ba'd. Meneruskan kajian kita hadis masih ke-23. Kemarin dikatakan sucian separuh dari iman. Sekarang namanya hamdalah memenuhi timbangan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ardh. Jadi keutamaan membaca tasbih itu menjadi berat timbangan amal perbuatan baik besok di akhirat. Jadi kalau kita baca subhanallah, 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 itu timbangan amalnya baik besok berat di akhirat, timbangan amal baiknya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan khafifatani, jadi di kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan. Faqilatani fil mizan, berat kalau ditimbang amal baiknya. Habibatani ilar rahman, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kalimat ringan diucapkan, berat timbangan amal baiknya, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ayo sing nulis Arab ditulis subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini ucapan ringan diucapkan, berat timbangan amal baiknya, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu nurun, salat sebagai cahaya. Alam kubur itu gelap. Lek gak percaya mlebu dibundem. Percaya pasti. Tapi kalau kita melaksanakan sholat, maka dalam makbarah, dalam alam barzah, dalam alam kubur kita menjadi terang benderang. Sholat itulah menjadi cahayanya. Maka dikatakan wassalatu nurun. Sholat itu cahaya. Nah sekarang sebenarnya sekarang saja ya, kalau kita punya basir yang tajam, punya mata hati kamu, melihat orang-orang yang ahli wudhu dan tidak, itu raine berbeda. Masih omong ireng tapi ahli wudhu itu masih ada sinarnya. Jangankan orang yang putih, orang yang kuning, orang yang gelap, kayak kismis, kayak dandan, silite dandan, sing halus tok. Itu le ahli wudhu masih tampak sinar cahayanya karena wudhu. Makanya as-sholatu nurun, dari sholat itu juga cahaya. Kuburan gelap, kalau orang sholat kuburannya jadi terang. Yaumal qiyamah gelap, kalau orang ahli sholat besok terang. Siapa apa yang menerangi? Sholatnya, amal sholatnya. Was-sholatu burhanun. Sedekah adalah merupakan bukti. Nah, bukti apa? Bukti loyalitas kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula wek-wekku dhewe, duit-duitku dhewe, tapi kok tak ngomong fakir, wong miskin. Ya karena 2,5% dari harta yang kita miliki itu milik mereka. Nah, kalau profesi, kalau zakat pertanian, pertanian tanpa biaya, pengairan, kali dinas macam-macam 10%. Kalau ada biaya 5%. Kalau zakat profesi, kalau misalnya guru bayarannya 15 juta, nah itu nanti zakatnya 2,5%. Kalau di bawah UMR, yora, itu kan masih miskin. Kalau gajinya di bawah 2,5 juta, itu Pak Guru masih miskin. Orang tua juga miskin. Bisa menjadi mustahik, meminta zakat boleh, diberi zakat boleh. Ya ukurannya itu UMR. Di bawah UMR ya sudah. Tapi penghasilan 1 bulan. Ojo dibuyoni Pak Guru miskin-miskin orang. Pak Guru itu meskipun miskin harta kaya hati. Hatinya kaya kan, setiap hari memberikan kepada ilmu.
Berikutnya wal Quran hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran menjadi hujjah. Hujjah itu argumentasi yang bermanfaat bagi kamu atau justru merugikan kamu. Al-Quran merugikan. Kalau Al-Quran hanya kamu baca, tidak kamu pahami, tidak kamu amalkan, itu merugikan kamu. Mau Quran bedino tapi gak tahu ngamalkan Quran. Apalagi Al-Quran gak dibaca, malah merugikan. Ada dialog antara ahli surga dengan ahli neraka. Orang ahli neraka itu protes kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Kenapa ya Rabb, aku kau kirim dalam keadaan buta padahal saya dulu ketika hidup bisa melihat. Dijawab sama Allah, qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Kenapa kamu dari kiamat buta? Karena kamu ketika dulu hidup di dunia, atatka ayatuna, ayatku datang 6.664 ayat. Al-Quran itu ada di sekitar kita. Fanasitaha, tapi kita melalaikan, melupakan, gak gelem mocok, gak gelem memahami, gak mengamalkan. Wa kadzalika yauma tunsa, seperti kamu melupakan Al-Quran, besok di akhirat buta, gak ditolong sama Allah. Itu sendiri gak tahu baca Quran, gak tahu amal Al-Quran, di akhirat buta. Itu Al-Quran yang bilang Al-Quran. Saya menerjemah saja. Itu kalau alaika menjadi hujjah. Tapi kalau Al-Quran kita baca, kita hayati, kita amalkan, nanti dikubur ketika kamu ditanya malaikat mungkar nakir, malaikat Al-Quran itu akan mendampingi. Tidak rela kamu dibentak-bentak oleh mungkar nakir, tidak rela kamu akan dipukul mungkar nakir. Al-Quran akan mendampingimu baik di alam kubur maupun di yaumil qiyamah. Jadi Al-Quran hujjatun laka au 'alaika. Laka itu dari manfaat bagi kamu, kalau 'alaika merugikan kamu. Nah, jadi lek amal Al-Quran dan dendengai Al-Quran memerintahkan wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Lalu kamu uti-utian sama temanmu laki-laki perempuan. Nah, awas ya. Tak syuting, tak lapor nopal madrasah. Karena ada kemarin MI itu cekel-cekelan lanang wedok. Terus gak diisi. Di syuting lho nek delok tok. Bar diparani kan minggir, tapi mari kudu dedek meneh. Rupane sing ngajak sing wedok. Jadi wedok iki jinak-jinak merpati. Lalu gak mikir ya dicekel kayak ngomong tapi gelem ae ndek ngono. Awas hati-hati. Ada salam ya, tak syuting, tak lapor putikan, kau pun boleh gak usah begitu-begitu. Besok ada waktunya, leres di tujuh. Gak usah uti-utian, mana itu kayak lo, taruh besok pada takrabul zina, uti-utian itu termasuk. Kulun nas ya'uddu fada'i'u nafsahu fa'mu'takiwa awmu'bibuha. Semua manusia itu berangkat ya menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya ya dari azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Jadi diri kita jual. Kalau kamu maksiat, minum khamr, mencuri, macam-macam, berarti kamu menjual ke neraka. Tapi kalau kamu ahli sholat, ngaji, baik pada orang tua, tak berpatu pada guru, itu dirimu kamu jual ke surga. Kalau maksiat, kita jual diri kita ke neraka. Kalau kita taat kepada Allah, ya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, kita jual diri kita itu ke surga. Tapi besok duit itu swarga, lek maksiat duit rokok. Tinggal pilih. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.